Terletak di jantung Pulau Sumatera, terdapat tempat di mana alam, budaya, dan tradisi berpadu harmonis. Kawasan ini dikelilingi pegunungan hijau dengan pemandangan danau yang memukau. Inilah Kelana Bentala dari Tanah Gayo, Takengon, Aceh Tengah. Selamat pagi Banda Aceh. Setelah kemarin keliling-keliling ke Sabang, hari ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan ke Takengon. Kalau nggak kemalaman ke Takengon, kalau kemalaman ke Biren. Tapi agenda hari ini adalah servis mobil. Setelah lebih dari seminggu menikmati pesona Pulau W, kami kembali ke Banda Aceh. Malam itu kami bersua kembali dengan Obem dan Chandra, berbagi tawa dan cerita sambil menikmati makan malam bersama. Tak lama kami diajak ke rumah Afri, kawan pendaki Annapurna yang tak asing di mata kawan-kawan bukan? Namun kali ini Afri tak ada, ia masih di Nepal, haha. Meski begitu, sambutan keluarganya tak kalah hangat. Ibunya bercerita banyak hal, sementara ayahnya yang sedang sakit, kami doakan agar segera pulih. Setelah cukup beristirahat dan menikmati kehangatan keluarga ini, kami pamit melanjutkan perjalanan membawa kenangan yang tak akan lekang oleh waktu. Sepanjang road trip melintasi Sumatera, baru kali ini menemui sedikit masalah pada mobil kami setelah perjalanan dari Sabang. Saat dicek di bengkel, ternyata ada kebocoran pada shockbreaker depan yang menyebabkan bunyi mengganggu. Itu di dalam shock kan ada pelumasan juga, oli hidrolik. Jadi karena olinya bocor, jadi udah gak ada lagi pelumasan di dalam. Gesekan antara besi, jadi menghasilkan bunyi gitu ya. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya masalah nggak kalau berjalan? Kalau itu lebih ke kenyamanan di dalam mobil. Oh, sebenarnya nggak apa-apa ya? Sebenarnya nggak apa-apa. Berisik. Berisik. Oke, jadi sekarang saya sedang berada di Capella Isuzu yang ada di Banda Aceh. Jarot ada trouble, si suspensinya bocor, jadi dia bunyi ngik ngik ngik. Tidak nyaman kalau dikendarain, terlalu oleng. Dan di sini spare partnya ada, langsung dieksekusi. Di sini banyak banget fendernya bro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 plus Jarot, gokil. Yang mengejutkannya, harga partnya ternyata sangat murah. Hanya Rp200.000. Tak pikir panjang, kami langsung mengganti kanan dan kiri sekaligus. Benar-benar mobil yang bersahabat. Biaya servisnya pun murah. Jadi gengs, ini nih masalahnya nih yang bikin bunyi nih. Ya, yang bikin bunyi nih ya. Sudah bocor dia, lelah minta diganti. Udah bukan dipijet lagi nih, ganti kaki. Ini emang nggak bisa di-repair ya kalau ini? Harus ganti ya? Jadi ini nggak bisa di-repair, harus diganti. Untung harganya tidak terlalu mahal. Jadi kita ganti aja sepasang. Menariknya, bengkel ini sedang dipenuhi mobil-mobil Panther juga. Jadi terasa seperti kopdar para pecinta Panther. Tapi ini lagi servis ya. Di sela-sela servis, saya kedatangan teman dari Banda Aceh yang membawakan oleh-oleh. Sekaligus bertemu keluarga saya yang sudah lama tinggal di sini. Apa ini? Ada kopi bang, kopi sama oleh-oleh dari Aceh sedikit bang. Mantap. Ya, terima kasih ya. Yuk sama-sama. Ke Aceh kita kopi. Abang mau beli abang seret dong. Saya lihat foto-fotonya. Ya ini sama teman-teman. Berapa orang semuanya? 4 orang. Apa namanya? Kelana Bentala. Oh. Kalian dua mumun nelponin terus. Setelah urusan selesai, kami sempatkan makan siang
sebelum melanjutkan perjalanan jauh. Dan tentu saja ayam tangkap menjadi pilihan favorit yang tak pernah mengecewakan selama di Banda Aceh. Gimana rasanya, Bang? Mangatan. Mantap. Oke lah. Ya. Terima kasih. Kalau ada kurang-kurang aku minta maaf ya. Amin. Berkabar pokoknya kalau ada Jawa Barat. Dari Banda Aceh, kami kembali menapaki jalur lintas timur Sumatera menuju Biren. Jalur ini terasa lebih hidup dibandingkan lintas barat selatan, dengan lalu lintas yang dipenuhi bus, travel, dan truk logistik besar yang melintas hampir setiap hari. Di tengah perjalanan, kami singgah di sebuah rest area untuk melepas lelah. Secangkir kopi hangat dan sepiring mie Aceh menjadi teman yang sempurna untuk nanti kami melanjutkan perjalanan. Tujuan kami hari ini adalah ke Takengon, jantung dataran tinggi Gayo di Aceh Tengah. Oke, gengs. Jadi tadi dari Banda Aceh sampai sekarang ini di rest area pertama Arsal, dan saya sisanya mungkin sampai Biren kalau kuat. Kalau misalnya tidak kuat nanti change lagi sama Arsal. Sekarang udah jam 5:30. Mudah-mudahan kita nggak terlalu kemalaman lah di jalan menuju ke Biren. Oke, kita gas. Takengon adalah salah satu destinasi impian kami, terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang mempesona. Namun perjalanan tak selalu mulus, hujan pun tak kunjung berhenti, dan waktu mulai merayap larut. Saya memutuskan untuk istirahat di Biren, di tempat Bang Atta, kawan dari Chandra yang mengelola pinisi Elbak di Labuan Bajo. Setelah istirahat cukup semalam, pagi harinya kami bersiap melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, Bang Atta mengajak kami sarapan di rumah Tuho Roastery. Kopi di sini sudah menjadi bagian dari budaya. Pagi, siang, malam, kapanpun sebelum beraktivitas pasti ngopi dulu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kemana, Bro? Takengon. Takengon. Sebelum kita melanjutkan, kita isi energi dulu karena kita akan nanjak terus ya, Bang ya? Iya, lanjut terus. Nanjak terus, nanti bertemu jalan enang-enang. Ada Bukan spot enak-enak. spot enak-enak, spot enang-enang. Nanti di situ hutan tapi tikungannya seperti huruf S. Menarik. Berapa jam perjalanan, Bang? 3 jam. 3 jam versi jalan terus ya. Kalau versi konten 4 jam kali ya. Dari Biren, kami melewati Taju Enang-Enang, jalur penghubung menuju ke Takengon. Di sini pemandangan unik langsung menyapa. Kawanan monyet duduk santai di pinggir jalan, seolah menyambut setiap pelintas. Keberadaan mereka menambah daya tarik jalanan yang sudah indah dengan hutan lebat di sekitarnya. Memasuki kawasan Bener Meriah, kami tak bisa melewatkan deretan penjual durian yang menggoda di sepanjang jalan. Kita mau beli durian ini di mana? Bener Arul Meriah. Cincin. Di Alun Cincin. Bener Meriah lah ya. Bener meriah. Ini banyak duriannya. Saya balikin lagi ke abangnya. Pilihan yang paling enak. Kita tinggal makan. Oh, itu terlalu besar. Sebagai pecinta durian, ini adalah momen wajib. Durian Aceh di sini terkenal murah dan juga rasanya luar biasa lezat, membuat perjalanan semakin berkesan. Jadi ini ada durian lokal, durian Arul Cincin di desa ya, ini desa Arul Cincin. Lumayan besar dan rasanya emang mantap. Pas lah. Hujan terus menemani perjalanan kami, hingga akhirnya kami tiba di Takengon. Kita sudah sampai ke Takengon. Ini mau ngapain kita? Ini mau drone kabut-kabut yang luar biasa. Bagus banget. Nyambut kita ini. Ya, di ini tuh udah danau laut air tawar. Laut tawar di pinggir kanan kita. Kita lihat keindahannya di drone. Karena dikelilingi sama kabut, gunung, pohon-pohon pinus. Pasti bakal epic.
Udara sejuk khas dataran tinggi langsung menyapa, ditemani kabut tipis yang menari di atas perbukitan. Suasananya tenang, mendamaikan, dan memikat. Selamat datang di Takengon, negeri di atas awan yang telah lama kami impikan. Hamparan indah Danau Tawar langsung menjadi pemandangan utama yang memanjakan mata. Airnya yang tenang, berpadu dengan perbukitan hijau dan kabut tipis, menciptakan suasana magis yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kami terus menyusuri jalan di tepian danau, mengikuti peta yang dikirim oleh Fizal dan juga Yoga, dua kawan yang baru saya kenal dari Takengon, sekaligus pengelola penginapan dan camping ground yang berada tepat di pinggir danau. Sepanjang perjalanan, ekspektasi kami terus meningkat, membayangkan camping di tepi danau ditemani suara gemercik air. Kami akhirnya tiba di lokasi Jiva Takengon dan langsung disambut kejutan kecil. Pedagang bakso bakar keliling dengan motornya. Sampai Takengon, saya langsung dagang bakso bakar. Bakso bakar bintang. Bakso bakar apa, Bang? Bintang. Tempat ini benar-benar memukau, berhadapan langsung dengan Danau Tawar yang indah, seolah menyapa dengan tenang. Setelah sekian lama hanya berbincang via Instagram, akhirnya kami bertemu langsung dengan Fizal dan juga Yoga, pengelola Jiva Takengon. Mereka menyambut kami dengan sangat ramah. Seperti biasa, secangkir kopi hangat menjadi pembuka cerita hari itu. Terima kasih kawan atas keramahan yang luar biasa ini. Beberapa hari ke depan, kami akan beristirahat di Jiva Takengon, sebuah penginapan cabin yang lengkap dengan fasilitas modern dan pemandangan alam yang luar biasa ini. Jadi sore ini kita sudah ketemu dengan kawan kita nih di Takengon. Ini kita sedang berada di Jiva Takengon. Jiva Takengon, glamping lakeside. Jadi camping di pinggir danau Tawar. Ini ada cottage, bisa dibilang cottage, villa, bungalow. Kita sekarang mau mindahin barang dulu. Mungkin kita beberapa hari akan di sini. Nanti explore Takengon bareng kawan kita ini. Bagaimana melihat Takengon lebih dekat? Ada apa aja di sini? Kita akan dokumentasikan semaksimal yang kita bisa. Lihat hijau banget. Selain cabin yang nyaman, ada halaman luas dengan camping ground bagi mereka yang ingin menikmati sensasi bermalam, lebih dekat dengan alam, tinggal pilih camping seru atau stay nyaman di cabin. Malam harinya kami disuguhkan hidangan istimewa, mie lobster Aceh racikan Yoga. Rasanya luar biasa, apalagi dinikmati dengan suasana dingin dan syahdu khas Takengon. Kombinasi sempurna untuk menutup hari ini yang penuh kesan. Tak sabar untuk menyambut hari esok. Motor. Ini aja udah. Tarik buka. Tuh. Betul lah. Keretek mana motor. Enak bro. Biar aku pindah. Dede Inun. Masih dalam kondisi gelap, kami memulai hari pertama di Takengon. Petualangan pagi ini membawa kami ke Pantan Terong, salah satu destinasi alam terkenal di dataran tinggi Gayo. Sebelum berangkat, kami sempat membeli nasi bungkus lengkap dengan lauk pauknya, bekal sederhana yang selalu bikin perjalanan lebih seru. Ada gorengan sarapan kita, tapi ada nasi uduk juga, jadi kita bungkus nasi uduk kita makan nanti di lokasi. Perjalanan dari Jiva Takengon ke Pantan Terong memakan waktu sekitar 40 menit. Jalanan kecil dan terus menanjak. Selamat pagi. Akhirnya kita sampai juga di dataran tinggi Takengon dan sekarang sedang berada di Pantan Terong.
Jadi ini adalah salah satu spot untuk menikmati pagi dengan pemandangan langsung ke Danau Lotawar. Jadi danaunya terlihat sangat utuh. Jadi perjalanan ke sini tadi dari tempat kita menginap tuh kurang lebih sekitar berapa ya? Setengah jam sampai 40 menit. Tapi jalanannya terjal gini, nanjak terus. Gigi 2, gigi 1, gigi 2, gigi 1, terus akhirnya nyampe di sini dan disambut dengan kabut. Di sini ada Genting Canis Coffee. Jadi kita akan sarapan dulu, sarapan sambil menunggu mataharinya nongol dikit. Isi energi dulu. Nih tadi Barka sudah beli nasi uduk juga di kota, ada gorengan juga dan bisa nikmati dengan nasi uduk. Let's go, kita langsung coba. Sembari menunggu kabut perlahan menghilang, suasana pagi yang sejuk dan tenang benar-benar terasa menenangkan. Sekarang kita sudah tiba di ini nih, Pantan Terong, di spot utamanya. Di depan saya ini ada Danau Lutawar, terus kanan kirinya ini dikelilingi perbukitan. Ini yang bikin bagus pemandangan danaunya. Jadi diapit oleh perbukitan, terus ya pantas dingin ya, lembahan soalnya ya. Lembahan jadi dingin. Ini suasananya mirip-mirip kalau di Bandung mungkin di Pangalengan, Ciwidey, Lembang. Kalau di Jawa Tengah ada di Dieng. Ya ini dataran tinggi Takengon Highland. Pantan Terong yang terletak di perbukitan Gayo adalah tempat dengan pemandangan yang sangat menawan. Dari puncaknya, pada hari yang cerah, kita bisa menikmati panorama luas yang mencakup Danau Lutawar dan hamparan perbukitan hijau. Matahari terbit dan terbenam di sini konon sangat memukau, dengan cahaya emasnya memancar di atas danau dan pegunungan, menciptakan suasana romantis dan damai. Bahkan tempat ini juga cocok untuk berkemah. Pantan Terong memang menjadi destinasi yang tak boleh dilewatkan bagi siapa saja yang berkunjung ke Aceh Tengah. Sore hari melanjutkan petualangan menikmati keindahan Danau Lutawar. Saat itu kabut perlahan turun, menyelimuti bukit-bukit hijau di sekeliling danau, menciptakan suasana magis yang begitu memukau. Banyak orang terlihat asik sedang memancing di tepi danau, menikmati ketenangan sore ini. Dari mana bang? Dari Bandung bang. Hah? Dari Bandung? Dari Bandung. Oh. Kita penasaran sama Takengon bang. Iya. Mantap lah. Tiap hari bang mancing bang? Mana? Lepas-lepas kerja capek, istirahat sini. Ikan apa di sini bang? Itu bang mujahir. Mujaher. Umpannya pakai apa bang? Udah. Sementara itu, saya memilih untuk mencoba sesuatu yang berbeda, mengayuh pedal mengelilingi danau. Perlu tenaga ekstra untuk melawan angin dan gelombang kecil di permukaan air, juga dengan pemandangan indah di sekelilingnya. Danau Lutawar dengan panjang kurang lebih 17 km dan lebar sekitar 3,2 km adalah ikon wisata Aceh Tengah. Dikelilingi pegunungan hijau yang menjulang tinggi, danau ini menawarkan pesona alam yang luar biasa. Suasana sejuk khas dataran tinggi membuat siapapun betah berlama-lamaan di sini. Sore itu benar-benar menjadi momen yang tak terlupakan, penuh harmoni antara alam, air, dan udara pegunungan yang segar. Hari ini ditutup dengan pemandangan begitu cantik. Meski matahari terbenam tampak malu-malu menembus kabut, cahayanya tetap menciptakan suasana hangat di tepian Danau Lutawar. Saat sedang asik makan malam bersama, Yoga tiba-tiba memperhatikan sesuatu yang aneh pada ponsel saya. Loh, ini kok kayaknya melendung? Bung, ini HP-nya bengkok. Ah, bengkok.
Bengkok apaan? Kok bolong? Bentar. Mana? Anjay, Bengkok casingnya. ini bengkok gak sih? Baterainya kayaknya. Nah, anjing. Buset. Ini bener gak sih? Bengkok. Itu bukan itunya apa? Bukan frame-nya. Itu masa bolong? Mana itu? Terus gimana bang? Harus diapain nih? Dioperasi, Bung. Ya Allah, perjalanan masih jauh. Ini HP saya hamil. Tuh, kelihatan nggak guys? Ah. Wah, itu keseringan main game. Itu baterainya ambil. Tuh, geli. Ah, Ya Allah, asik jadi kan. tolong. Tolong. Ya. Iya anjing. Langsung saja saya browsing tempat servis HP. Dan syukurnya ada toko di pusat kota Takengon yang masih buka. Setelah makan malam, saya meluncur ke sana dengan harapan stok baterai untuk ponsel saya masih tersedia. Dan benar saja mereka masih punya stok satu terakhir. Alhamdulillah, akhirnya ponsel saya bisa terselamatkan. Dan siap menemani perjalanan ini hingga saya pulang kembali ke Bandung. Hari kedua di Takengon, kami ingin mencoba mengelilingi Danau Lutawar dengan banyak agenda. Takengon ini memiliki budaya dan tradisi yang berpadu harmonis. Salah satu unsur kebudayaan yang sangat berperan dalam kehidupan manusia adalah kesenian. Kali ini saya ingin mengenal kesenian yang melekat dengan masyarakat Gayo yang mendiami Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Saya akan bertemu anak-anak muda yang masih tetap melestarikan kesenian, yaitu kesenian Didong. Setelahnya, kami diajak ke spot yang menarik untuk melihat pertunjukan dadakan ini. Kami menyusuri tepian danau yang berbeda di seberang Jiva Takengon. Tentunya dengan pemandangan yang berbeda pula. Saya ingin melihat dan mengenal lebih dekat kesenian ini. Anak-anak ini langsung mempersiapkan alat dan menyajikan pertunjukan yang sangat luar biasa ini dengan latar Danau Lutawar. Seni Didong adalah salah satu seni pertunjukan tradisional khas masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Seni ini menggabungkan unsur syair musik dan gerak, menciptakan sebuah bentuk hiburan sekaligus media komunikasi yang penuh makna. Didong biasanya ditampilkan secara berkelompok dengan dua tim yang saling berbalas pantun atau syair dalam suasana yang semarak. Beberapa ciri khas Didong yang bisa aku pahami adalah syairnya penuh makna, mengandung nilai-nilai moral, nasihat, hingga cerita kehidupan sehari-hari. Syair ini sering disampaikan dalam bahasa Gayo, yang menjadi ciri khas utama seni ini. Kemudian, musik dari tepukan tangan. Ini adalah salah satu elemen menarik dari Didong. Penggunaan tangan sebagai alat musik, tepukan tangan dikombinasikan dengan suara dan gerakan kepala, menciptakan ritme unik yang menjadi latar musikal utama. Lepaskah kau berhonot, aku nitaring. Keberagaman alat-alat ini, meskipun minimalis, memberikan nuansa yang khas dan membuat pertunjukan Didong sangat menarik serta penuh semangat. Seni ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan, peringatan hari besar, atau bahkan festival budaya. Didong bukan sekedar hiburan, tetapi juga cara masyarakat Gayo menyampaikan pesan,
menjaga nilai-nilai tradisional, dan mempererat solidaritas sosial. Ya gimana ya bilang bang, ini alatnya ada bantal, terus dari pokan tangan sama suling gitu bang. Termasuk kayak dipertunjukkan seragamnya tuh biasanya seragam sama semua, pakai kalang gayo atau kemeja gitu bang, kemeja hitam atau putih, semua seragam. Sedangkan kalau di Dong Jalu itu jarang-jarang yang ada pakai seragam. Oh, berarti sarung juga ya? Sarung juga bang, ciri khas. Karena kalau kita di Dong Jalu malam kan dingin bang, tapi kalau pakai jaket terlalu kumuh gitu. Jadi sarung lah ini bang, ciri khas dari sini. Kalau di Dong ini emang asli dari sini, Bang? Asli bang. Asli dari Takengon berarti ya? Asli dari Atau Takengon, Gayo? dari Gayo lah. Ini ada bocil ngejar, minta stiker. Hati-hati, santai. Mau ke Bandung, kita dari Bandung. Kalian dari mana? Tuh Kami ngomong. dari sini bang. Nonton kalian. Hah? Nonton Nonton nggak? kalian. Nonton apa nih? Ini. YouTube. YouTube ini ada bang? Yah, Ada. keliling dunia berarti nih. Iya. Apa nama TikToknya bang? Tuh ada di belakang stikernya. Makasih bang ya. Nah itu aja. Tuh baca di belakang. Satu-satu itu satu kasih satu. Bang, nggak ada kedua orang satu bang. Nih. Aku bang masih lagi bang, woy. Apa ada bang? Nggak apa bang. Dah. Makasih bang ya. Berapa? Kalian udah sekolah kan? Makasih bang ya. Kok double ini foto? Setelah menyaksikan langsung pertunjukan kesenian di Dong, kami lanjut untuk isi energi makan siang. Dalam perjalanan kami menjelajahi keindahan Takengon, salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan adalah mencicipi nila asamjing, hidangan khas dari dataran tinggi Gayo yang penuh dengan cita rasa unik. Nila asamjing adalah ikan nila yang asam segar yang terbuat dari berbagai bumbu tradisional, menciptakan rasa yang asam, pedas, dan sedikit manis. Selain lanskap Takengon yang indah dan budaya yang berpadu harmonis, salah satu hal yang tidak boleh ketinggalan adalah menikmati kopi langsung dari kebunnya. Takengon yang terletak di dataran tinggi Gayo terkenal dengan kopinya yang berkualitas tinggi. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah kedai Galeri Kopi. Sebuah kedai kopi yang menawarkan pengalaman unik, ngopi langsung di kebun kopi. Di sini kita bisa melihat langsung bagaimana kopi ditanam, dipetik, hingga diproses, menghirup aroma kopi yang baru saja diseduh, sambil menikmati pemandangan kebun kopi yang hijau dan udara sejuk, menciptakan pengalaman yang sangat otentik. Kopi Gayo yang dikenal dengan cita rasa khas, seperti asam yang seimbang dan bodinya yang kuat, terasa lebih nikmat ketika dinikmati langsung di tempat asalnya. Nah, gengs, jadi kita udah sampai di Galeri Kopi. Rasanya kurang kalau misalnya kita datang ke dataran tinggi Gayo, tidak mampir ke Galeri Kopi. Mungkin ini bisa dibilang kedai kopi yang ikonik lah di Indonesia khususnya. Indonesia. Karena di sini ada kopi yang mendunia, yaitu kopi Gayo. Ini saya hanya orang biasa yang nggak terlalu ngerti tentang kopi. Saya juga di sini hanya penikmat. Tapi tadi saya dapat ngobrol-ngobrol sama baristanya. Saya dikasih tahu di sini ada jenis varietas dari Gayo Bourbon. Katanya ini adalah biji paling tua yang ada di Indonesia. Tadi abangnya bilang kalau misalnya ini tuh bodinya tebal, yang artinya itu tingkat pahitnya tuh agak tinggi. Oh, ini beda ya? Atau ini Ya, sama? itu sama. Nah, yang ini yang beda. Ini wine. Ini wine punya Ini wine, Septian. punya Septian. Nah, kalau yang ini Ini sedikit beda. asam. Nah, yang ini ada Golden Exotics. Ini tuh sedikit asam. Jadi lebih asam yang wine ini, tapi yang ini agak medium. Ini juga enak. Jadi yang menarik dari kedai kopi ini, dari Galeri Kopi Indonesia ini, kita bisa langsung menikmati kopi Di kebunnya langsung. di kebunnya langsung. Ini di sekeliling Galeri Kopi ini dipenuhi sama pohon-pohon kopi.
ada yang siap panen, ada yang masih hijau, terus ada yang sengaja ditinggiin pohonnya jadi rimbun, adem, terus suasananya juga emang cocok adem di dataran tinggi, cocok buat ngopi. Saya mau menikmati dulu kopi. Habitat kami Ini habitat kami. Selain nuansanya enak, ini ada tempat duduknya, varietas kopinya sangat banyak jenis kopinya, jadi kita bisa nyoba satu persatu. Terus abis ini mungkin kita akan keliling-keliling ke kebun kopinya, lihat kopi-kopi yang sedang tuh, ada yang masih hijau, ada yang merah, terus di situ juga ada saungnya di atas. Ini kita cobain nih kopinya. Enak kayak minum teh. Tapi ini bagi saya yang tidak tahu lebih dalam tentang kopi, hanya menikmati saja. Ini enak banget sih. Benar-benar rasanya kayaknya kalau dicampur gula kayaknya nggak enak deh ini. Emang enak kayak gini. Ini saya pesan juga yang biasa. Saya kan tim kopi susu. Ya beda juga. Ini lebih enak yang ini. Nanti wajib pokoknya kalau ke Aceh, kalau ada kesempatan masuk ke Aceh Tengah, di Takengon ini ada berhektar-hektar kebun kopi ya, dan sudah divalidasi. Ini ada di dalam film tentang kopi juga, di Filosofi Kopi, dan banyak pendekar-pendekar kopi yang mampir ke sini. Ya kalau kita sebagai yang tidak tahu kopi, menikmati saja, tapi enak. Proof. Setelah menikmati secangkir kopi nikmat di kebun, kami melanjutkan perjalanan untuk menikmati sore hari di Burtelege, salah satu bukit terbaik di Takengon dengan pemandangan yang luar biasa. Bukit ini menawarkan panorama langsung ke Danau Lutawar dan kota Takengon yang terlihat begitu mempesona dari ketinggian. Perjalanan menuju Burtelege cukup menyenangkan, dengan jalanan yang menanjak dan dikelilingi pemandangan alam khas Gayo yang hijau dan asri. Dari sini kami bisa melihat langsung hamparan Danau Lutawar yang luas dengan airnya yang biru, dikelilingi pegunungan hijau yang menjulang, menciptakan pemandangan yang memanjakan mata. Gimana bro di sini? Udara mana? Ini kita lagi di Burtelege. Pemandangannya kayak bukan di Indonesia. Gila, cakep banget. Kayak di Swiss. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi lihat orang-orang yang posting di sana mengingatkan saya kepada Swiss. Tapi ini Takengon bro, ini dataran tinggi Gayo. Look at this. Burtelege berasal dari kata bur yang berarti gunung dan telege berarti tempat penampungan air atau sumur. Tempat wisata Burtelege berada di ketinggian 1450 meter di atas permukaan laut. Sore itu langit cerah dengan sedikit semburat jingga di ufuk barat, menambah keindahan suasana. Tempat ini benar-benar menjadi salah satu tempat favorit untuk menghabiskan waktu, terutama menjelang matahari terbenam. Kawan-kawan yang ke Aceh, Takengon bisa menjadi salah satu pilihan untuk camping ceria bersama keluarga ataupun bersama kawan-kawan. Seperti kami bersama kawan-kawan Kelana Bentala ini melaporkan langsung dari Burtelege dan kota Takengon di depan kami. Seharian penuh mengelilingi Danau Lutawar telah membawa kami ke berbagai destinasi indah dan pertunjukan budaya yang memukau. Saat perjalanan pulang menuju camping ground, kami melewati sebuah jalan di tepi danau yang begitu familiar. Jalan ini pernah saya lihat di serial video Filosofi Kopi karya Mas Angga Sasongko. Dan sekarang saya berada di sini menikmati keindahannya secara langsung. Cahaya matahari sore terpantul indah di permukaan air, menciptakan suasana yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sore ini Takengon benar-benar cantik,
menyuguhkan keajaiban yang hanya bisa dirasakan langsung di tempat ini. Momen ini mengingatkan saya bahwa setiap perjalanan bukan hanya tentang tempat yang kita tuju, tetapi juga tentang detik-detik kecil seperti ini, ketika alam berbicara lewat keindahannya, mengisi hati dengan rasa syukur dan kebahagiaan. All I need is you. Don't need no mansion in the hills or blue suede shoes. Tak terasa perjalanan saya di Takengon akhirnya mendekati penghujungnya. Rasanya hati ini belum siap untuk meninggalkan tempat yang begitu menenangkan jiwa. Masih ingin lebih lama berada di sini, menyatu dengan alamnya yang sejuk, budayanya yang kaya, dan orang-orangnya yang begitu ramah. Malam itu kami menyalakan api unggun, menikmati hangatnya malam dengan ayam bakar yang perlahan matang di atas bara. Hari ini malam terakhir kalian di tempat kita di Jiva Takengon dan malam terakhir kalian di Aceh, khususnya Aceh Tengah. Jadi kita akan buat malam perpisahan yang indah. Kita bakar ayam. Terima kasih udah mau berkunjung di tempat kita, dan pesannya tetap stay humble dan hati-hati di jalan. Tolong sampaikan beberapa patah kata menggunakan bahasa Aceh atau Takengon atau bahasa apa? Bahasa Aceh ya, karena kebetulan saya orang Aceh, bukan orang Gayo. Begat-gat bak jalan. Tiga. Du jak belet aki, du belet punggung. Oke. Apa artinya? Artinya semacam peribahasa dari Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Malam yang biasanya diguyur hujan deras berubah menjadi malam yang tenang dan cerah. Udara dingin yang biasa menusuk kini terasa lebih hangat. Bukan hanya karena api yang menyala, tapi juga karena kebersamaan yang kami rasakan. Tawa dan cerita mengisi malam itu. Mangan Win. Aziz Mu'adyan. Amin. Gimana boy? Mantap. Terima kasih Takengon atas segala kenangan indah yang telah kau beri. Dari lanskap alam yang memukau, seni dan tradisi yang memanjakan hati, hingga keramahan orang-orang baik yang mengiringi langkah kami. Semua ini akan selalu saya kenang sepanjang hidup. Kelak suatu saat nanti saya akan kembali, entah bersama sahabat atau orang-orang tercinta. Takengon akan selalu menjadi tempat yang ingin saya kunjungi lagi. Hingga waktu itu tiba. Terima kasih untuk semuanya Takengon. Semoga kita segera bertemu lagi.